Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puja dan puji kita mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pengajian pekanan. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, hingga nanti kelak akhir zaman. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak acara inti tausiah, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Asep Surahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep Surahman yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah oleh Ustadz Aris Setiawan tentang ciri-ciri orang yang hubud dunia. Pada waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kudrat dan iradahnya kita semua alhamdulillah masih dipertemukan di suatu pertemuan yang dipuji-puji oleh para malaikat. Dan semoga sholawat dan salam senantiasa tidak lupa kita sanjungkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, para tabi'in, hingga kepada kita semua umatnya selaku pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di hari yaumul akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah salat maghrib, ba'da salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, saya biasanya kalau kajian Ahad, malam Ahad ini sebagai mustami, sebagai pendengar. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya diamanai ya oleh Pak Ustadz Ayus sebagai bidang seksi dakwah untuk menyampaikan sharing lah sebenarnya, bukan tausiah, sharing ya, apa yang sebenarnya sudah saya sampaikan di beberapa hari yang lalu ketika kultum, yang memang sebenarnya masih bersambung di kultum berikutnya. Akan tetapi beliau meminta kepada saya untuk melanjutkan di sesi ini. Ya bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh para jemaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya pada kesempatan malam Ahad ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan para jamaah ini adalah bapak-bapak ini adalah orang-orang yang terpilih ya, karena memang di waktu-waktu seperti ini di malam Ahad, terus sebagian besar juga dari kita sudah gajian Pak ya, kan rata-rata kalau pegawai itu ada yang tanggal 25 gajiannya. Ini paling nikmat sekali malam-malam seperti ini nih kita dipakai untuk jalan-jalan Pak, untuk mungkin shopping atau mungkin makan di luar. Tapi alhamdulillah nih bapak-bapak semua masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniatkan diri setelah salat maghrib tidak beranjak pulang atau bahkan keluar gitu ya, keluar rumah untuk keperluan yang sifatnya hiburan. Akan tetapi marilah di tempat yang mulia ini kita sama-sama ya niatkan ya ba'da salat maghrib ini untuk sama-sama iktikaf sambil menanti-nanti datangnya sholat isya, sekaligus kita tolibul ilmi. Meskipun nanti yang saya sampaikan tidak banyak Pak, walaupun mungkin satu ayat, tapi insya Allah Rasulullah SAW menjanjikan banyak keutamaan bagi penuntut ilmu ya. Di antara keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, di antaranya yang pertama yaitu memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Kemudian yang kedua, para malaikat membentangkan sayapnya dan meridhoi para penuntut ilmu. Jadi seandainya kita bisa melihat gitu ya wujud malaikat, barangkali ini di sekitar Masjid Al-Hajirin ini ada malaikat yang membentangkan sayapnya serta meridhoi aktivitas apa yang kita lakukan pada sholat maghrib ini. Kemudian yang berikutnya,
eh, penduduk langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang ada di lautan, artinya ikan-ikan apapun itu yang ada di lautan, memohonkan ampunan atau beristighfar bagi kita orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, itu luar biasa keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian orang-orang yang menuntut ilmu memperoleh keutamaan dibandingkan ahli ibadah, layaknya bulan dan bintang-bintang. Artinya ketika kita setelah sholat isya, gitu, setelah sholat maghrib sampai dengan sholat isya, melakukan sholat seperti mukmin sholat gitu ya, itu dibandingkan dengan berdiam diri untuk menuntut ilmu, itu lebih utama pahalanya daripada orang yang sholat gitu. Itu luar biasanya keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan yang terakhir keutamaan dari orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu orang-orang penuntut ilmu adalah pewaris para nabi. Karena nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak membagikan dinar dan dirham ketika beliau meninggal. Tapi yang beliau wariskan kepada kita semua selaku pengikutnya, sebagai umatnya adalah ilmu. Nah, makanya orang-orang yang menuntut ilmu itu identik dengan orang-orang yang sedang menerima warisan dari Rasulullah. Nah, itulah diantara keistimewaan, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita berada di tempat yang mulia, niatkan untuk thalibul ilmi, walaupun mungkin yang disampaikan atau yang diterima cuma satu ayat. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat untuk tema kajian pada maghrib pada pekan ini adalah ciri-ciri orang terkena penyakit hubud dunia. Jadi hubud dunia atau cinta dunia, sebelum kita membahas seperti apa atau ciri-cirinya, sebenarnya ciri-cirinya nanti ada 5. Sebelum kita bahas penyakit hubud dunia itu, ada sebuah hadis dari Rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, hampir tiba masanya kalian itu akan diperebutkan seperti halnya makanan yang dikerubuti, yang dikelilingi oleh orang-orang yang lapar dan rakus. Nah, kemudian para sahabat ada yang bertanya, apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasul? Kata Rasulullah, tidak. Bahkan jumlah kalian itu sangat banyak. Akan tetapi jumlah kalian yang banyak itu seperti buih di lautan. Ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ke kiri, ke utara ikut ke utara, ke selatan ikut ke selatan. Dan pada waktu itu Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Kemudian Allah menanamkan pada hati kita, pada hati kalian penyakit al-wahan. Apakah itu al-wahan? Yaitu seseorang bertanya, yaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi berbicara cinta dunia, itu pasangannya pasti takut mati, Pak. Jadi kalau ada orang yang cinta dunia, itu pasti takut mati. Sebaliknya, kalau ada orang yang takut mati, itu pasti cinta dunia. Itu udah sejoli gitu. Nah, ini makanya di sini pada kesempatan malam hari ini, petang hari ini akan sedikit kita kupas. Apa itu indikator atau ciri-ciri orang yang terkena penyakit cinta dunia? Pada kultum beberapa hari yang lalu ya sempat kami sampaikan 1 dari 5 ciri-ciri orang yang terkena penyakit al-wahan atau cinta dunia. Nah, tetapi pada kesempatan petang ini mungkin akan saya ulas lagi atau saya ulang lagi
Mudah-mudahan barangkali ada yang belum sempat gitu ya kemarin atau terlupakan bisa merefresh, ataupun kalau yang belum sempat bisa tahu apa yang pertama. Yang pertama, ciri-ciri orang yang bisa disebut sebagai orang yang terkena penyakit cinta dunia itu adalah apabila ibadah ya, atau ketaatan yang kita lakukan yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk kehidupan kita di akhirat nanti, akan tetapi ternyata ibadah amalan apapun yang kita lakukan tersebut ternyata ditujukan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Jadi apabila penyakit cinta dunia itu sudah merasuk ke dalam hati seseorang, itu bahkan urusan ibadah pun gitu ya, yang seharusnya kita tujukan, kita niatkan untuk meraih ridho Allah, untuk lillahi ta'ala, untuk bekal pahala tabungan kita di akhirat nanti, kita seret-seret untuk memenuhi kebutuhan dunia. Nah, padahal kita semuanya paham dalam Quran surat Al-An'am ya, ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, sesungguhnya ibadahku, hidupku dan sesungguhnya salatku, ibadahku dan hidup dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu juga bahkan kita baca tiap ada sebagian orang yang membaca doa iftitah dengan ayat tersebut. Ya, artinya kita sebenarnya hampir tiap sholat fardu itu mengikrarkan kata-kata tersebut. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Tetapi pada fakta dan kenyataannya banyak sekali Pak. Nah ini sebenarnya nasihat ini adalah terutama untuk nasihat diri pribadi Pak. Karena punten saya pribadi juga masih kan kadang-kadang kadang-kadang salah niat lah boleh dibilang. Mungkin niat kita ibadah kita, contoh kita sholat tahajud. Bisa jadi sholat tahajud itu niatnya apa? Pengen naik jabatan. Atau yang sering terjadi sholat duha. Niat sholat duha, niat sholatnya sholat duha tapi niatnya supaya dagangannya laku, laris. Nah ini adalah salah satu contoh bentuk ibadah ya. Akan tetapi diniatkan untuk meraih urusan dunia. Nah padahal itu ya, padahal kita semua udah tahu dan paham bahwasanya semua amal itu tergantung pada niat kita, udah paham hadisnya. Innama amalu binniyah. Semua amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Sehingga apabila kita niatnya salah, makanya ini bab niat sungguh sangat penting ya. Alhamdulillah di kita ada kajian kalau nggak salah 2 mingguan oleh Ustadz Cecep itu di ba'da subuh. Itu salah satunya adalah membahas bab niat. Karena ya itu tadi, niat itu pokok dalam pondasi dalam kita salah satu untuk beribadah. Karena kalau kita salah niat, ya bisa jadi ibadah yang kita tujukan untuk Allah pada akhirnya malah kita tujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia. Padahal Allah itu membagi dunia bukan karena ibadah kita. Ya. Jadi Allah itu, ini yang perlu dipahami, Allah itu membagi urusan dunia ini bukan karena ibadah kita. Karena Allah itu membagikan dunia ini berdasarkan takdir yang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz
50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Jadi kita harus bedakan. Jadi kita harus bisa benar-benar membedakan mana urusan dunia, mana urusan akhirat. Kalau seandainya gitu ya, urusan dunia itu karena kita orang rajin beribadah, mestinya orang-orang beriman itu melarat semua, Pak. Mestinya orang yang tidak beriman, yang tidak beribadah kepada Allah itu tinggalnya di kolong jembatan mestinya, Pak. Dan kita paham, kita lihat dalam sejarah para sahabat Nabi, itu keimanannya atau ibadahnya luar biasa, jauh daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tetapi kebanyakan dari sahabat Nabi adalah fuqara dan wal masakin, orang-orang miskin dan lemah. Itu membuktikan bahwasanya ibadah itu nggak ada kaitannya dengan urusan dunia. Nah itu. Jadi kita harus paham bahwasanya kalau seandainya kita beribadah, gitu ya, kita harus benar-benar meniatkan ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala karena mengharap ridho Allah untuk tabungan kita di akhirat nanti. Nah, karena apa? Di sini kalau seandainya kita menduakan niat gitu ya, contoh tadi kita sholat gitu ya, sholat apapun itu, termasuk sholat wajib maupun sholat yang sifatnya sunnah, kayak sholat duha tadi. Kalau kita menduakan niat, Allah itu maha pencemburu, Pak. Allah itu paling tidak suka kalau diduakan, Pak, disejajarkan dengan makhluknya. Dunia itu adalah makhluknya. Dunia itu sesuatu yang lemah. Bahkan kata Allah, dunia itu nilainya seperti sayap nyamuk, tidak ada harganya. Jadi Allah itu zat yang maha pencemburu. Allah paling tidak suka kalau hati manusia itu bercabang ketika beribadah. Jadi sekali lagi dalam beribadah kita harus benar-benar gitu, dalam menancapkan niat kita lurus gitu ya, lillahi ta'ala, untuk mengharapkan ridha Allah dan untuk tabungan kita di akhirat kelak. Kemudian Imam At-Tabrani ya, seorang tabi'in, beliau pernah menceritakan sebuah riwayat bahwasanya ada ada ayat Quran gitu ya, yang ketika dibaca oleh para sahabat gitu ya, itu pasti membuat mereka menangis gitu ya. Jadi ada surat yang mungkin karena kandungan ayatnya atau kandungan suratnya tersebut begitu beratnya, itu sampai membuat mereka tuh pasti menangis. Dari surat tersebut adalah surat Quran, surat Hud, ya, surat ke-11. Dan ayat yang paling gitu ya, yang paling berat dari surat Quran surat Hud dan pasti membuat para sahabat menangis itu adalah ayat yang ke-15 dan 16. Ke-15 dan ke-16. Bahkan ini ya, ayat tersebut ketika diturunkan sampai membuat Nabi SAW beruban. Nah itu ya. Sampai ketika saking beratnya gitu kandungan surat tersebut sampai membuat rambut beliau beruban. Nah, ini beda dengan kita ya. Jangan-jangan kita beruban justru karena urusan dunia gitu ya. Bukan karena urusan akhirat. Ini bedanya dengan Nabi dan para sahabat. Jadi Quran tersebut akan saya bacakan, Quran surat Hud ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, kata Allah dalam Quran tersebut, dan perhiasannya, pasti akan kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak
akan dirugikan. Jadi tadi ya, ketika kita meniatkan sesuatu, ketika ibadah kita diniatkan dunia, Allah akan kasih, Pak. Ketika kita sholat tahajud dengan niat untuk minta jabatan, Allah akan kasih kontan penuh, full. Itu kata Al-Quran. Ketika kita puasa meniatkan untuk sehat semisal, Allah kasih kesehatan tersebut. Ketika seseorang sholat duha atau sodakoh menginginkan ganjaran yang keuntungan yang berlipat, Allah kasih. Tapi ada kelanjutannya di ayat yang ke-16. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita beribadah salah niat karena urusan dunia tadi, Allah bayar kontan di dunia ini. Akan tetapi Allah tidak menyisakan di akhirat kelak. Nah, ini yang mengkhawatirkan para sahabat dan tentu saja Nabi, sehingga membuat beliau beruban. Saking beratnya kandungan ayat tersebut. Cuman kelihatannya ya Kak, bagi kita mungkin biasa-biasa ya menghadapi ayat tersebut, karena mungkin hati kita tidak sepeka para Nabi dan para sahabat. Bahkan dikatakan ya, ketika kita salah niat, ketika nanti didatangkan kita di Yaumul Mizan nanti ya, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang rajin sedekah. Ketika dia melihat di mizan timbangan sedekahnya kok kosong, dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya itu waktu dunia dulu adalah orang yang dermawan, yang rajin sedekah. Ratusan juta saya sudah keluarkan untuk sedekah. Tapi kenapa kok nggak ada di sini? Nggak saya temukan pahala ini di sini." Jawab Allah, "Kamu dulu sedekah bukannya untuk supaya keuntungannya berlipat ganda. Aku sudah penuhi keinginan kamu di dunia, sudah jadikan kamu keuntungan berlipat ganda." Ini ada datang lagi orang yang sholat tahajud, rajin. "Ya Allah, kok saya nggak melihat pahala sholat tahajud saya di sini?" Jawab Allah, "Kamu dulu ketika di dunia rajin sholat tahajud, tapi niat kamu supaya kamu naik jabatan. Saya udah kasih kamu naik jabatan, saya udah penuhi keinginan kamu." Ada juga nanti datang yang membawa pahala puasa tadi, sama di mizan, kecelek gitu kalau bahasa kita. Kok kita nggak dapati ini pahala kita puasa di Yaumul Mizan ini? Jawab Allah, sesuai. Kamu dulu niat puasa ya karena pingin sehat, kan? Saya udah jadikan kamu sehat, gitu kan? Seperti itu. Jadi intinya hati-hati dalam berniat, gitu ya. Terus ada dikisahkan ini. Ada sebuah kisah Abdurrahman bin Auf, yang beliau itu selalu menangis, Pak, kalau dia memakan kurma yang bagus atau lebih besar. Kalau dia memakan kurma atau yang besar gitu ya, dia menangis. Kemudian dia ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Abdurrahman, kenapa kamu menangis?" Gitu. "Saya menangis karena ingat dua hal," kata dia. "Yang pertama, saya menangis karena Rasulullah itu makannya, kurmanya lebih jelek dari apa yang saya makan. Jadi Rasulullah itu makan kurma yang rada bagus itu setelah
setelah memenangkan perang Khaybar atau kurang lebih 2 tahun sebelum beliau wafat. Jadi karena memang Khaybar itu adalah daerah yang subur gitu ya. Ketika Rasulullah berhasil menaklukkan Khaybar, baru beliau itu bisa memakan kurma yang lebih bagus dari sebelumnya. Itu yang pertama kata Abdurrahman. Yang kedua, kata Abdurrahman, saya takut nikmatnya saya makan kurma ini merupakan balasan dari Allah terhadap semua amalan saya yang karena saya salah niat sehingga dibalas di dunia ini gitu. Sehingga saya takut kelak di akhirat saya sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi karena sudah dibalas di akhirat, sudah dibalas di dunia ini. Akhirnya yang bertanya pun ikut menangis. Itulah luar biasanya ya, sensitifnya para sahabat terhadap ketakutan mereka apabila melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin nanti ada pertanyaan, apakah kita minta dunia itu tidak boleh? Gitu ya. Boleh Pak, minta dunia itu boleh, tapi dengan cara berdoa. Nah ini kita harus bedakan antara berdoa dengan niat. Contoh sholat Pak, karena niat itu adalah sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan. Jadi amalan dilakukan sebelum melakukan sesuatu itu namanya niat. Dan niat adalah amalan hati. Ada juga yang sering dilafalkan gitu ya, seperti niat sholat gitu kan, ada yang sholli, fardhu, maghribi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu amalan hati. Nah, kunci perbedaannya di sini. Ketika kita niat mau sholat nih, ada yang pakai usolli, ada yang bismillah dalam hati, mau sholat maghrib misal atau sholat isya, itu harus lurus. Bukan karena lihat kanan kiri ada mertua semisal, ya. Atau mungkin calon besan atau apalah, atau calon kalau yang bujangan itu calon mertua gitu. Nah itu tadi udah larinya udah urusan dunia itu udah boleh dibilang batal itu pahalanya. Jadi kembali lagi, apakah dengan minta dunia itu boleh? Boleh, tapi cara berdoa. Dan sholat pun adalah rangkaian doa. Jadi ketika kita mau sholat, niatnya harus lurus benar-benar lillahi ta'ala. Dan ketika sholat, bahkan di antara bacaan-bacaan sholat itu juga banyak doa. Bahkan ya hampir ya banyak, bukan banyak lagi, hampir semua bacaan sholat itu adalah doa gitu. Termasuk kita bisa meminta apapun, termasuk urusan dunia. Ketika kita sujud, kita boleh minta apapun, silahkan. Nah itu yang membedakan antara niat dengan ibadah gitu. Kalau doa boleh, silahkan kita minta dunia. Bahkan dalam urusan itu ya, dunia yang sepele seperti mungkin jatuhnya nasi atau kita minta ganti kepada Allah, itu boleh, silahkan, seperti itu. Kemudian itulah ya, apabila seandainya kita bisa membedakan antara doa dengan niat. Kemudian ciri yang kedua, ini saya singkat saja, maaf. Yang kedua adalah orang itu confirm disebut seorang pencinta dunia adalah seseorang itu kalau siang itu seperti singa, namun kalau malam dia seperti bangkai. Punten rada sarkasme, karena memang dalam riwayat itu disebutkan seseorang di siang hari seperti himar, atau ada yang bilang as'ad gitu kan. Tapi kalau malam wadu sabil lail, atau seperti bangkai. Artinya apa? Jadi dalam mencari nafkah itu dia luar biasa. Contoh singa itu kan dia sangat jeli gitu ya dalam memantau atau melihat buruan. Di siang hari itu powerful Pak, dari pagi sampai petang. Untuk mencari dunia itu dia powerful. Dari ujung timur ke ujung barat dikejar, dari utara ke selatan dikejar. Saking powerfulnya ketika malam hari pulang ke rumah gitu ya. Tepar gitulah istilahnya. Tepar sampai bablas sholat. Terutama yang sholat tahajud atau qiyamul lail kelewat. Nah ini nasihat juga buat pribadi sebenarnya. Jadi bahwasanya
intinya bahwasanya kita jangan melupakan kewajiban kita tersebut. Jangan melupakan mencari nafkah adalah wajib, akan tetapi gitu ya, kita sudah ditentukan waktunya. Jadi seperti burung gitu ya, kita tuh diibaratkan kalau untuk mencari nafkah itu seperti burung pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam keadaan perut kenyang gitu ya. Nah ini, dan burung itu kalau didurasikan itu 8 jam Pak sebenarnya. Jadi kerja yang normal itu seperti 8 sampai 10 jam. Nah mungkin tambah sedikit ya Pak, punten ya, ada 3 lagi tapi saya singkat saja. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah seseorang disebut dia disebut seorang pecinta dunia adalah apabila sudah tidak peduli lagi Pak mana halal mana haram, yang penting fulus, yang penting duit ya. Itu confirm bahwa seseorang itu disebut sebagai pencinta dunia. Bahkan di zaman sekarang itu kan kita banyak mendengar ya, ini bahasa zaman sekarang, Allah nyari yang susah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini udah jelas itu orang tersebut adalah orang yang terkena penyakit ubud dunia. Kemudian yang keempat Pak, singkat saja, yang apabila seseorang itu ya, kewajiban dia dalam mencari duit gitu, atau mencari nafkah tadi menenggelamkan kewajiban-kewajiban yang lain. Seorang laki-laki itu wajib mencari nafkah, betul, wajib mencari. Tapi seorang laki-laki itu punya kewajiban lain di samping mencari nafkah. Di antaranya kewajiban seorang laki-laki itu selain mencari nafkah adalah thalibul ilmi tadi, menuntut ilmu, karena dia punya kewajiban untuk mendidik anak dan istrinya di rumah. Itu kewajiban bapak ya, sebagai kepala rumah tangga. Kita punya kewajiban untuk mencari nafkah, tapi kita juga punya kewajiban untuk mendidik, mengajari anak-anak kita dan istri kita. Itu. Karena jelas dari hadisnya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan, bahkan minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai dengan kita dikuburkan. Nah yang terakhir, yang kelima adalah seseorang itu confirm disebut seseorang yang terkena penyakit ubud dunia itu apabila sholatnya berantakan Pak, gara-gara rutinitas mencari dunia. Makanya kan kita sering dengar ya, orang-orang yang cikene duhur ya asar deui. Ya itu udah asarnya, sholat duhurnya dia jam 2 setengah 3, kadang-kadang atau jam 2, kadang setengah 3. Sekarang asar sekarang jam berapa? Jam 3 kurang 1/4. Jadi rasan barusan sholat duhur teh udah asar lagi. Ya karena kita yaitu orang-orang yang tadi memburu dunia, dalam otaknya cuman dunia, harta dan duit yang dipikirkan, sehingga sholatnya berantakan. Duhur ke asar, kadang-kadang mendekati asar, asar mendekati ke maghrib, maghrib mendekati ke isya, dan seterusnya. Nah itu adalah seorang di antara ciri-ciri orang-orang yang jatuh cinta atau yang sudah terkena penyakit ubud dunia. Mungkin itu tadi ya kelima, mohon maaf nih yang berikutnya disampaikan secara ringkas. Saya tahu jam 7 ini isanya ternyata sudah ada tanda azan isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya Pak pengingat atau ibrah buat pribadi saya sendiri ya. Jadi sebenarnya ini nasihat buat pribadi, umumnya buat para jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya datang dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.